Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel bagian organisasi Setda Kota Manado. Setelah sebelumnya kita membahas tentang analisis jabatan, kali ini kita akan melanjutkan dengan topik yang tidak kalah penting, yaitu penyusunan analisis beban kerja atau ABK. Analisis beban kerja menjadi dasar penting untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai yang ideal, sekaligus mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja di setiap perangkat daerah. Mari kita simak bersama. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang syarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Pernyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintah. Namun demikian, yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut. Di sisi lain, pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar, sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efektif dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan analisa beban kerja untuk meminimalisir kondisi tersebut. Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakikatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolak ukur bagi pegawai unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu, penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja dan standar beban kerja dan prestasi kerja, penyusun formasi pegawai, serta menyempurnakan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja, serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, dan pendayagunaan aparatur negara, baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun kepegawaian. Upaya tersebut dapat dicapai melalui analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan. Apa itu analisis beban kerja? Analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Analisis beban kerja digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai atau pemangku jabatan berdasarkan sejumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan pada satuan waktu tertentu. Ada 3 aspek dalam analisis beban kerja. Yang pertama adalah norma waktu sebagai variabel tetap, yaitu waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan atau menyelesaikan produk atau hasil kerja adalah relatif tetap, sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.
Norma waktu perlu ditetapkan dalam standar norma waktu kerja, dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah. Perubahan norma waktu dapat terjadi karena pertama, perubahan kebijakan, kedua, perubahan peralatan, ketiga, perubahan kualitas SDM, dan keempat, perubahan organisasi, sistem, dan prosedur. Yang kedua adalah volume kerja sebagai variabel tidak tetap. Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja atau produk. Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit atau jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Contoh, salah satu tugas Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan adalah membuat laporan kegiatan Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan. Tugas ini adanya seminggu sekali. Misal, hari kerja efektif dalam 1 tahun untuk 5 hari kerja sama dengan 235 hari. Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan kegiatan dalam 1 tahun adalah 235 bagi 5 sama dengan 47, satuannya frekuensi. Contoh lain, tugas membuat laporan bulanan. Tugas ini adanya 1 bulan sekali. Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan bulanan dalam 1 tahun adalah 235 dibagi 20 sama dengan 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya frekuensi. Yang ketiga adalah jam kerja efektif. Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan. Keterbukaan atau transparansi ini sebagai suatu syarat agar pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakan secara objektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria suatu alat ukur yaitu yang pertama adalah valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai dengan material yang akan diukur. Yang kedua konsisten, artinya adalah melakukan analisis beban kerja harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja sesuai dengan kriteria alat ukur. Maka dalam pelaksanaan analisis beban kerja yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk, baik yang bersifat konkret, benda, atau abstrak jasa. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik yang 5 hari kerja ataupun yang 6 hari kerja. Dan berdasarkan ketentuan tersebut dapat dihitung hari kerja dan jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja. Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data beban kerja. Sebelum melakukan pengumpulan data, para tim harus melakukan perkajian organisasi, sehingga memperoleh kejelasan terkait tugas pokok dan fungsi, rincian tugas, dan rincian kegiatan. Setelah melakukan perkajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan dengan kuesioner, wawancara, dan observasi. Sementara itu, tahapan yang kedua yang harus diperhatikan adalah aspek-aspek dalam perhitungan. Dalam menghitung kebutuhan pegawai, terdapat 3 aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama beban kerja. Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan. Aspek dalam perhitungan yang kedua adalah standar kemampuan rata-rata. Standar kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan norma waktu.
Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan norma hasil. Norma waktu adalah satu satuan waktu yang dipergunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh. Rumus norma waktu adalah orang kali waktu dibagi hasil. Sebagai contoh, pengolah data dalam mengentry data dalam waktu 1 jam dapat menghasilkan berapa lembar entry. Misalkan 5 lembar entry. Norma waktunya adalah 1 orang pengolah data kali 1 jam dibagi 5 entry data. Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang pengolah data adalah 1 jam. Sementara norma hasil adalah satu satuan hasil yang dapat diperoleh dalam waktu beberapa lama. Rumus norma hasil adalah hasil dibagi orang dikalikan dengan waktu. Sebagai contoh, analisis jabatan untuk menghasilkan satu uraian tugas diperlukan waktu beberapa lama untuk menyelesaikan. Misalkan 2 jam, jadi norma hasilnya adalah 1 uraian tugas dibagi 1 analis jabatan kali 2 jam. Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang analis jabatan untuk menghasilkan 1 uraian tugas diperlukan waktu 2 jam. Aspek yang ketiga adalah waktu kerja. Waktu kerja yang dimaksud di sini adalah waktu kerja efektif, artinya waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu efektif terdiri atas hari kerja efektif dan jam kerja efektif. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Perhitungannya adalah hari libur dapat berupa hari libur nasional dan hari libur kedaerahan. Oleh karena itu, bagi tiap-tiap daerah dapat menghitung sendiri hari libur kedaerahannya. Hari kerja efektif untuk penerapan 5 hari kerja setelah dikurangi hari libur adalah 235 hari. Sedangkan hari kerja efektif yang menerima 6 hari kerja adalah 287 hari. Selain hari kerja efektif adalah jam kerja efektif. Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja atau allowance seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air, dan sebagainya. Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Dalam menghitung jam kerja efektif, sebaiknya digunakan ukuran 1 minggu. 1 jam kerja per minggu setelah dikurangi waktu luang atau allowance sebesar 30% adalah 26 jam 30 menit. Adapun jam kerja efektif per hari untuk yang menerapkan 5 hari kerja adalah 5 jam 30 menit. Sedangkan jam kerja efektif per hari untuk yang menerapkan 6 hari kerja adalah 4 jam 30 menit. Sedangkan untuk jam kerja efektif per tahun untuk yang menerapkan 5 hari kerja adalah 1.250 jam. Sementara jam kerja efektif per tahun yang menerapkan 6 hari kerja adalah 1.250 jam per tahun. Jam kerja efektif per tahun untuk seorang PNS yaitu 250 jam. Jika kita konversikan ke dalam menit, jam kerja efektif per tahun menjadi 75.000 menit. Jam kerja efektif inilah yang akan menjadi alat pengukur dari beban kerja yang dihasilkan setiap unit kerja atau jabatan. Selanjutnya, tahapan ketiga yang harus dilakukan dalam analisis beban kerja adalah metode perhitungan kebutuhan pegawai. Dalam menghitung kebutuhan, banyak metode yang dapat dipergunakan. Namun demikian, dalam pedoman ini disajikan metode yang sederhana yang memungkinkan dapat memberikan kemudahan bagi instansi menggunakannya. Untuk metode yang pertama adalah pendekatan hasil kerja. Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metode dengan pendekatan hasil kerja adalah menghitung kebutuhan dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan, atau hasil kerja non-fisik tetapi dapat dikuantifisir. Perlu diperhatikan bahwa metode ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah wujud hasil kerja dan satuannya,
jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai, dan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah jumlah hasil kerja atau beban kerja dibagi standar kemampuan rata-rata kali satu orang. Metode yang kedua adalah pendekatan objek kerja. Objek kerja yang dimaksud di sini adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Metode ini memerlukan informasi, wujud objek kerja dan satuan, jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus dilayani, dan standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah jumlah objek kerja atau beban kerja dibagi standar rata-rata dikali satu orang. Metode yang ketiga adalah pendekatan peralatan kerja. Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah satuan alat kerja jabatan yang diperlukan untuk mengoperasikan alat kerja, jumlah alat kerja yang dioperasikan, rasio jumlah pegawai pejabat per alat kerja, dan pergantian jam kerja atau jaga. Rumus perhitungannya adalah jumlah peralatan kerja atau beban kerja dibagi rasio penggunaan alat kerja kali 2 orang. Metode keempat adalah pendekatan tugas per tugas jabatan. Metode ini adalah metode untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya. Informasi yang diperlukan dalam menghitung dengan metode ini adalah uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas, waktu penyelesaian tugas, dan jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Rumus metode ini adalah beban kerja dikalikan waktu penyelesaian dibagi waktu kerja efektif dikalikan 1 orang. Berikut ini adalah contoh penyusunan analisis beban kerja, pendekatan tugas per tugas untuk jabatan pengolah data formasi. Dan ini adalah contoh peta jabatan. Sebagai catatan, dalam pengisian peta jabatan kolom B adalah base setting atau jumlah PNS yang ada pada jabatan tersebut. Sedangkan untuk K adalah keadaan ideal atau nilai hasil pembulatan dari penjumlahan pegawai yang dibutuhkan pada perhitungan ABK. Misalkan, pada perhitungan kolom ABK jabatan analisis kelembagaan nilainya 1803, maka dibulatkan hasilnya menjadi 2, berarti dibutuhkan 2 orang staf dengan jabatan analis kelembagaan. Setelah semua proses kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja selesai, selanjutnya peta jabatan ditetapkan oleh PPK, kemudian peta jabatan disampaikan kepada instansi terkait, yakni Kemenpan RB sebagai dasar penetapan formasi. Demikian penjelasan mengenai analisis beban kerja. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita semua dalam menyusun dan menerapkan ABK secara efektif di lingkungan kerja. Mari kita wujudkan aparatur yang akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.